Halo Tribuners, kembali lagi di program Hot Topic, dan Hot Topic edisi kali ini kita akan membahas tentang virus corona ya Kak ya, yang sedang mewabah di beberapa negara. Nah, akhir-akhir ini memang masyarakat tengah digemparkan ya dengan virus mewabah yang bernama virus corona. Jadi Tribuners, virus ini biasanya berasal dari kelelawar. Awal mulanya ya berasal dari kelelawar di pasar Wuhan, tepatnya dari pusat grosir laut Huanan. Dan di pasar ini tuh biasanya ngejualin ikan gitu Kak, terus juga ngejualin hewan-hewan yang liar kayak misalnya kelelawar, ular, kelinci, dan juga marmut yang masih hidup. Nah, menurut penelitian di salah satu universitas di Cina nih, Nila, rupanya virus baru ini tuh secara genetik paling mirip dengan virus yang terdapat pada ular dan juga kelelawar. Tapi di dua universitas lainnya ya, itu berpendapat kalau penelitian itu dibutuhkan eksperimen lebih lanjut untuk itu, karena disebutkan bisa saja virus berasal dari ular yang kemudian bergabung dengan virus pada kelelawar dan membentuk virus jenis baru yang masuk ke pernapasan manusia. Tapi menurut penelitian ini juga bukan sesuatu yang mustahil, karena di pasar Wuhan ini ular emang bisa dikurung dalam jarak dekat dengan kelelawar. Jadi kayak karena terlalu dekat gitu antara ular dan kelelawar, jadinya terjadilah virus ini, Tribuners. Nah, sebenarnya corona sendiri itu apa sih Kak? Nah, jadi virus corona itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah nih, seperti MERS dan juga SARS. Jadi ada tahapannya gitu Nila. Jadi kalau yang ringan itu corona biasanya menimbulkan penyakit saluran pernapasan bagian atas dan ringan, sehingga jadi kayak flu biasa aja kalau itu yang ringan. Tapi kalau udah agak parah? Nah, itu biasanya masuk ke MERS. Kalau di MERS ini biasanya disertai gejala batuk, demam, dan sesak napas yang sering berkembang hingga terjadi pneumonia. Tapi sekitar 3 atau 4 dari 10 pasien yang dilaporin MERS gitu dinyatakan meninggal dunia. Iya, Kak. benar ini banget. juga terus terjadi terutama di Semenanjung Arab. Sementara gejala SARS itu yang sering terjadi tuh kayak gimana? Kalau itu lebih ke demam, kedinginan, sakit tubuh, dan itu juga berkembang sama juga nanti akhirnya pneumonia itu sih. Nah, kalau penyebarannya tuh gimana sih, Nil? Kayaknya serem banget ya. Iya, dan penyebarannya ini Tribuners, virus corona manusia ini menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui berbagai cara Kak. Apa aja Jadi tuh? ada yang bisa melalui udara dengan cara batuk atau bersin, terus juga dengan kontak pribadi kayak bersentuhan atau berjabat tangan, terus juga menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, jadi menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Waduh. Terus juga bisa kontaminasi dari tinja, namun ini juga hal yang jarang terjadi. Nah, virus mewabah ini juga meresahkan masyarakat di luar negara Cina juga loh Nila, karena ternyata media China Global Television Network mengunggah data sebanyak 835 kasus terkonfirmasi dari virus corona. Aku juga baca kalau 5 dari ratusan kasus itu ada di Hong Kong, Macau, dan juga Taiwan, di mana totalnya udah ada 25 orang meninggal dunia Kak. Waduh. Terlepas dari kasus di berbagai negara itu, ada seorang warga Wuhan yang sedang berlibur ke Singapura juga diduga positif terinfeksi virus corona itu. Ya pria berusia 66 tahun itu ya awalnya mengeluhkan sakit pada tenggorokan saat di dalam pesawat Nila, dan disusul dengan demam dan batuk. Nah, saat ini pria tersebut sudah diisolasi ya untuk memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan stabil. Selain itu, pemerintah Singapura juga Tribuners udah mengidentifikasi dan menghubungi 30 penumpang pesawat duduk yang berdekatan dengan korban gitu, karena ditakutkan virus ini juga akan Sudah semakin menyebar dan betul. terinfeksi ke orang-orang yang lain. Bukan hanya di Singapura aja Tribuners, tapi ternyata kasus macam itu juga terjadi di Indonesia. Nah, 3 turis yang berasal dari Cina yang tengah berlibur di Bali juga diduga terinfeksi virus corona. Tapi hal itu juga masih dugaan karena pasien yang diduga terinfeksi saat ini sedang dalam tahap observasi di RSUP Sanglah. Dan hasil pemeriksaannya sudah dibawa ke Jakarta ya, tapi juga belum ada tindakan lebih lanjut. Namun ada kabar baiknya juga nih Nila, karena katanya ketiganya ini keadaannya sudah stabil dengan suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Jadi sejauh ini memang belum ada warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona, dan hal itu dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan. Meskipun tadi udah ada beberapa warga Cina yang diduga terinfeksi dan datang ke Indonesia, tapi nggak perlu khawatir Tribuners, karena pemerintah udah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk dapat siap siaga terhadap virus corona ini. Ya, yang pertama itu ada body thermal scanner. Jadi alat ini gunanya untuk mengukur suhu tubuh yang harus dilalui oleh semua penumpang dan kru pesawat yang datang dan akan pergi dari bandara. Alat ini akan memberi tanda saat seseorang memiliki kondisi suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius. Terus yang kedua adalah pengecekan petugas. Nah, ketika suhu tubuh diketahui sudah lebih dari
38 derajat Celcius, maka akan segera dibawa ke ruang kesehatan dan ditanyai oleh petugas. Orang yang mengalami gejala tersebut juga akan diberikan yellow card atau kartu kuning dari pihak pelabuhan dan bandara untuk langsung dicek selama 2 minggu ke depan tentang kondisi tubuhnya itu. Namun pada kondisi yang memang dibutuhkan penanganan medis lanjutan, pasien akan segera dirujuk ke rumah sakit yang telah disiapkan, Nila. Terus yang ketiga adalah penanganan medis, Tribuners. Dalam penanganan medis ini, ahli medis akan melakukan penanganan pengobatan gejala yang ada. Ada sekitar 119 rumah sakit udah nyiapin dan menyiagakan untuk dapat melakukan antisipasi dalam menghadapi jika emang penyebaran virus corona ini telah terjadi. Dan rencana ke depan nih Kak, ketika dugaan seseorang terinfeksi virus corona, maka setiap sektor diminta untuk melakukan pembaharuan standar operasional prosedur dalam penanganan virus ini. Betul sekali. Nah itu tadi beberapa imbauan dari pemerintah Tribuners. Tapi kalau seandainya kita pengen mencegah secara pribadi gitu bisa nggak sih Kak? Ada banget. Jadi buat Tribuners yang mau terbebas dari virus corona itu ya, ada baiknya Tribuners untuk yang pertama, hindari makan daging dan telur mentah. Terus juga 2, hindari area berasap atau merokok. Terus juga minum obat segera setelah gejalanya muncul dan jangan biarkan kondisinya menjadi parah. Terus juga penting banget nih Nila untuk mencuci tangan setelah bersin atau batuk. Tutup mulut sebelum batuk atau bersin. Dan jika Tribuners memang yakin sudah terinfeksi ya, hindari kontak dekat dengan orang-orang. Tapi yang paling penting juga harus melakukan istirahat yang tepat betul sekali. Terus juga selain itu tinggal cukup jauh dari keramaian. Terus selain itu cara pencegahan secara pribadi juga bisa dilakukan dengan menutup hidung atau mulut ya Kak, ketika batuk dan juga bersin dengan tisu atau dengan siku. Terus juga bisa menghindari melakukan kontak dengan siapapun yang terkena flu, demam maupun gejala flu lainnya. Terus juga masak daging dan juga telur sampai matang. Dan juga harus mengenakan perlindungan saat melakukan kontak dengan binatang liar ataupun binatang yang diternak dan juga yang dipelihara. Ya, jadi itu tadi beberapa tipsnya ya Tribuners. Lebih baik mengantisipasi dan sebelum memang kita nantinya terinfeksi kan sebelumnya kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Betul sekali. Karena itu juga mewabahnya nggak cuma di diri sendiri tapi juga bisa menular ke orang lain ya Nila ya. Baik Tribuners, itu tadi topik seputar virus corona ya. Dari asal-usul, gejala, pencegahan, hingga langkah pemerintah untuk menghadang masuknya virus mewabah tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat buat Tribuners semuanya ya. Ya, sekian dulu Hot Topic minggu ini Tribuners. Saksikan Tribun News Hot Topic di episode selanjutnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.